Betul, seperti itu tuh, harapan 2045 nanti, ya. Ada, dua bagian ya. Bagian pertama ada dua jawaban. Pertama yang Pak dari atas dulu nih ya, Mbak Mhm. Kidung, dari kebijakan. Mhm. Jadi PBB atau United Nations dan seluruh negara anggota PBB berkomitmen untuk menyukseskan SDGs kalau masih Sisi. ingat ya, Ya, ya. dari tahun 2015 sampai 2030 Mhm. dengan tagline yang paling diterima oleh seluruh negara di dunia, no one gets left behind. Nah, jadi syarat utama untuk memastikan generasi emas itu, semua pemerintahan, baik mau dari pemerintahan internasional, ya dunia, PBB, sampai ke pemerintah kabupaten kota, bahkan kalau perlu sampai camat, lurah, RT, RW, itu tidak memastikan harus semua orang atau semua anak muda dan semua anak-anak punya akses. Ya, akses terhadap apa saja? Akses terhadap pendidikan nomor satu, ya, kesehatan, ya, dan tentu pelayanan publik ya, KTP, KTP anak gitu ya, kartu keluarga, sertifikat lahir ya, akte kelahiran dan lain-lain. Nah, itu dari atas kita memaksa seluruh dunia berkomitmen bahwa tidak boleh ada satu anak pun, satu anak muda pun tidak mendapatkan haknya. Ya kan? Nah, untuk apa? Supaya kewajibannya bisa dilaksanakan. Nah, ini yang dari bawah gitu. Yang dari bawah menurut saya kewajiban kita adalah anak muda nih ya. Sama seperti waktu saya dulu umur 20-an, ya, saya mulai aktif di PBB tahun umur 17 nih. Bagi dong. Itu karena dikomporin. Jangan sampai kalah sama anak Rusia. Jangan sampai kalah sama anak Ukraina. Jangan sampai kalah sama anak Thailand gitu. Kebetulan saya waktu itu di umur 17 ikut sidang PBB untuk pertama kalinya. Wah, langsung saya punya kewajiban memastikan bahwa nanti ketika saya besar saya nggak mau kalah sama anak-anak negara lain gitu. Nah, jadi negara sudah memberikan hak untuk saya untuk menjadi anggota PBB. Saya ikut S2, S3 dan lain-lain sampai selesai gitu kan. Kuliah berkali-kali, dapat beasiswa terus, ya kan. Baca buku di perpustakaan banyak ternyata, ya kan. Cuma perpustakaannya aja yang sepi, bukan perpustakaannya salah, kitanya nggak perpustakaannya. Satu perpustakaan ada 15.000 buku kok ya. Nah, lalu setelah itu saya gunakan, saya baktikan ilmunya untuk memastikan karir saya bagus, lalu diabdikan ke masyarakat. Sama seperti anak-anak sekarang, bukan hanya perpustakaan loh. Sekarang anak-anak tinggal Google keluar rumus fisika yang terkini ya kan. Itu COVID-19 virusnya, SARS-CoV-2 nama virusnya, itu ada pemetaannya namanya genome sequencing. Teman-teman sekarang ini tinggal klik ya, ada di GISAID namanya, itu keluar petanya, tung. Jadi si silsilah virus ini dari mana saja, dari mulai Wuhan, Itali gitu ya, sampai ke Jepang, Amerika, sampai ke Solo, Semarang dan Surabaya itu ada. Artinya ilmu pengetahuan yang tersedia untuk teman-teman muda ini luar biasa sekarang. Jadi bagaimana memastikan pemerintahan atau kebijakannya berpihak kepada semua anak muda, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Kalau ada yang punya penyandang disabilitas, maka ada kebutuhan khusus yang disiapkan. Jawa Tengah nomor satu tuh di situ soal inklusian. Oke, gampang deh kalau ketemu sama Pak Gubernur bilang, Pak, pendidikan inklusi, selesai, kata dia. Besok pasti selesai masalahnya. Ya kan? Terus ada banyak sekali ya kegiatan-kegiatan di Jawa Tengah tuh sekarang pakai bahasa isyarat gitu ya. Terus sarananya juga sudah inklusi dan lain-lain. Jadi no one gets left behind. Nah, kewajibannya adalah yang tadi diproteksi oleh negara, jangan free rider bahasanya. Jangan numpang lewat doang gitu. Harus jadi finisher nomor satu. Itu. Jadi kalau udah dikasih haknya, maka kewajibannya menjadi juara. Itu yang saya minta. Dan itu memastikan generasi emas 2045 itu begitu. Jadi kita nggak mau jadi negara dengan populasi 4 terbesar di dunia, tapi dengan prestasi 23. Nah, jangan. Harus jadi minimal nomor 2, nomor 1.